Walaupun kita nggak ada center, coba kita pulang. Kalau misalkan kita bisa selamat, yaudah. Cuman kalau misalkan kita nggak nyampe base camp, yaudah mau gimana lagi? Kita udah pasrah aja, udah pasrah tuh bang. Akhirnya udah bener-bener udah berserah lah. Udah nggak tahu selamat apa enggak. Kiri ada center, Iya yuk, saya maju, bang, tolongin saya, tolongin. Itu saya ngeliat base camp kan sekitar ada jarak 100 meter lah itu base camp. Saya ngeliat itu orang-orang base camp udah bener-bener ramai bang, udah ramai nungguin saya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Andi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistisnya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada seorang pendaki dari ujung Jakarta, yaitu Bang Encal. Waduh, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik Bang ya. Baik. Salam untuk teman-teman semua dan Iya, juga Bang. keluarga di rumah nih Bang. Iya Bang. Oke, ternyata Bang Encal nih dari pendaki dari Jakarta Utara Bang ya. Iya benar Bang. Dan ternyata kenal sama si Alfian dan juga si Iya, Fajar tuh iya. yang udah pernah cerita di sini ya Iya, Bang Bang, ya. iya. Oke. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini nih Bang, Abang ingin menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana tuh Bang? Naik gunung, bukan gunung sih Bang ya, lebih Apa tuh? tepatnya Bukit Lalana yang ada di daerah Ciampia Bogor. Oh, Lalana. Iya, Bukit Lalana. Oke, itu berarti di atas bukit itu ada sebuah tempat camp atau gimana tuh? Ada tempat camp juga ada Bang, cuman yang buat tektokan juga bisa. Bisa. Iya. Tapi Abang saat itu tektokan? Tektokan Bang. Oke. Kalau boleh tahu Bang, itu kejadiannya tahun berapa sih Bang? Itu akhir 2021 bulan November. November, berarti hampir mau setahun ya. Iya. Sekarang kan 2022 nih, mau ke Iya. November kan gitu Iya. kan. Oke, berarti mau setahun. Dan itu berapa orang Bang? Cuman 2 orang dari Jakarta Bang. Oh, dan dalam pendakian itu cuma Abang aja tuh sama Iya, teman Abang? iya 2 orang. Oke, kalau boleh tahu lagi Bang, inti ceritanya itu ngalamin apa itu Bang? Kita tuh kayak diikutin sama sosok hitam tinggi gitu Bang. Hitam tinggi, dia pakai jubah ditutupin kayak begini pakai kupluk gitu. Itu sepanjang trek itu kita ngelihat itu mulu. Oh, sampai akhirnya turun ngeliat lagi itu lagi ya? Kalau untuk turun itu di pos yang awal pertama itu kita duduk, itu dia ada di situ. Cuman pas si kaki temen gue pleset nih Bang, itu dia ditarik gitu kakinya. Oh, kakinya masih sosok itu? Iya. Yang gede, tinggi pakai jubah itu? Iya, Oke. ditarik. Nah, itu di Gunung Lalana Bang ya? Iya, Bukit di- Lalana Bang ya? Iya. Itu berapa pos Bang? Eh, Ada tapi posnya? untuk pos nggak ada sih Bang, cuman kayak dia tempat-tempat Tempat kayak duduk gitu tanjakan ya? cinta Oh. gitu, Oh, nama-nama gitu, itunya. nama-nama, iya jalur sholawat gitu. Oh, jalur sholawat? Iya, jalur sholawat. Widih. Berarti harus sholawatan terus Bang Iya. ya? Oh, diingetin tuh ya kan, secara nggak langsung Iya, kan gitu. jalur sholawat. Tapi ada sumber airnya guys Bang? Untuk sumber air, saya nggak tahu sih Bang, kayaknya sih ada mungkin. Ada? Iya, Oh, saya karena kan bener-bener tektok gitu. Tektok Nggak, ya, iya. jadi air tuh bawa dari bawah, Bawah, ya, iya, nggak dari bawah. nggak ngambil di situ gitu Nggak. ya. Oke. Mungkin teman-teman semua juga penasaran, begitupun juga saya nih. Tapi tahan dulu Bang Encal nih ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi gini Bang, pada saat malam Jumat Kliwon itu kan hari Kamis. Nah, Kamis subuhnya ini saya berangkat ke Bogor karena bertujuan untuk tahlilan 3 harian almarhumah nenek saya gitu.
Jadi saya berangkat dari Jakarta ke Bogor. Awalnya niat buat itu. Saya berangkat tuh akhirnya subuh, Kamis subuh saya berangkat dari Jakarta ke Bogor sana. Kita nyampe sekitar jam 10. Jam 10 kita nyampe, kita beres-beres, rapi-rapi, mandi segala macem. Akhirnya istirahat jam 12. Saya iseng nih ngomong ke teman saya gini, kita udah jauh-jauh sini, coba yuk kita trekking tipis-tipis gitu. Berarti itu dadakan tuh ya? Iya. Jadi trekking tipis-tipis, searching nih di Google apa gunung yang dekat dari sini gitu. Akhirnya pas itu dilihat, dapatlah Gunung Lalana ini. Dapat Gunung Lalana ini, kira saya berangkat sekitar habis asar. Itu saya berangkat dari rumah nenek saya ke base camp itu. Jika cerita, kita udah sampai di base camp nih bang. Ketika kita sampai, itu di pos Simaksi nggak ada yang jaga bang. Oh nggak ada? Nggak ada, jadi itu kosong, benar-benar kosong. Saya nyampe, saya parkir motor, saya bilang gini ke teman saya, coba yuk balik lagi ke perkampungan, kita tanya ke warung tadi. Akhirnya saya balik lagi ke warung kan. Ini yang jaga pos Simaksinya kemana ya? Oh ya bentar mas, nanti saya telepon ya. Oh yaudah, saya tunggu di sana ya bu, saya balik lagi nih bang. Pas saya balik lagi ke situ, di situ kan depan pos base camp itu kan kayak ada patung gitu ya bang, kayak patung. Akhirnya saya duduk di situ, saya bilang ke Fikri, fotoin gue dong di sini, gitu. Kata Fikri ada sini, fotoin. Pas difotoin, udah kelar nih foto. Saya muter nih, ngisengan, muter ke belakang patung gini. Saya ketok-ketok, gini patung ini terbuat dari apa sih, gini ya kan. Ternyata dari batu, saya ketok-ketok begini, saya muter lagi ke depan patung bang. Saya ngeliat patung itu, saya ngerasa kayak diperhatiin gitu sama patung ini bang. Kayak diliatin terus? Iya, saya ngerasa tuh kayak diperhatiin gitu. Maaf bang, patungnya jenis apa tuh? Menurutnya kayak tubuh atau? Dia kayak tubuh bang, tubuh. Kayak manusia gitu, ada kepalanya? Ada gitu kepala, ya? ada badan, kebayang. badannya gendut gitu, badannya gendut. Kira nggak lama, orang yang jaga pos Simaksi ini datang, 2 orang. Datang nggak lama, akhirnya saya daftar tuh Simaksi. Nah pas saya diperhatiin itu bang, saya ngisi Simaksinya ini itu lengkap bang, biasanya cuma formalitas alamat ini, itu lengkap sama RT, RW tuh, nomor rumah, saking udah ngerasa gak enak ya gitu. Iya. Emang dari hati sih udah gak enak. Pas udah selesai nih, pas kita mau jalan, itu tiba-tiba hujan deras bang, terus saya bilang ke teman saya gini, gimana mau lanjut gak? Kalau misalkan kita puter balik, kita besok udah balik ke Jakarta gitu. Sayang udah nyampe sini. Kata teman saya, udah bebas. Ya udah, gue bilang saya lanjut. Nah, Kang pos Simaksi ini nanya ke saya, Kang yakin mau lanjut? Hujan soalnya deres. Saya bilang gini, iya Kang lanjut. Terus Akang base camp ini bilang, kalau misalkan cuaca buruk atau gimana, pukul mundur aja ya Kang. Iya Kang, siap. Kira saya nunggu nih bang, saya nunggu sambil bakar rokok. Pas saya nunggu, hujan berhentilah. Tapi masih rintik-rintik gitu. Rintik-rintik. Kira saya jalan, itu ada pelang peta pendakian tuh, gede tuh. Pelang pendakian, teman saya baca, saya bilang gini, udah jalan aja yuk, takut makan waktu. Ya di jalan, ada lagi pelang selamat datang tuh. Pas pelang selamat datang, ini kan jalurnya di samping nih bang, ini pelang selamat datang, ini jalur begini, lurus begini. Nah itu, di sini itu gelap bang, sepanjang jalur. Gelap, kayak ditutup kabut, pokoknya gelap dah. Kayak masuk dunia lain gitu. Akhirnya saya udah bilang gini ke Fikri, hati-hati ya, licin awas, jaga ini, sholawat ya. Iya, kira yaudah, saya jalan tuh, itu saya videoin, saya bilang, kerekam tuh suara saya, Kri hati-hati ya, gitu, hati-hati Kri, awas licin, gini-gini kan. Kira yaudah saya jalan, itu emang udah bener-bener merinding bang, pas masuk pelang itu kan, merinding, saya jalan tapi pas kurang lebih 5 menit gitu, itu nyampe di tempat duduk yang terbuat dari beton bang. Tempat duduknya kotak gini, itu terbuat dari beton. Nah itu udah terbengkalai, udah banyak lumut, daun kan. Akhirnya saya istirahat di situ. Pas saya lagi istirahat, si Fikri kan anaknya kan suka bikin snap ya, bikin video-video gini. Nah saya lagi istirahat begini, saya ngeliat di ujung, lah ini ada yang sosok hitam itu bang. Ini tinggi banget orang. Saya bilang ke Fikri, jalan yuk. Yaudah jalan tuh, saya jalan, nyampe lah di pelang lagi selamat datang. Terus di depannya ini di pohon tulisan, kalau nggak salah, jika cuaca buruk jangan memaksakan untuk lanjut gitu. Oh ada peringatan. Iya, nah saya videoin tuh di situ, saya videoin.
Baru pas HP-nya saya matiin, si Fikri ngeliat ke samping saya bang. Jadi saya kan begini, Fikri ngeliat samping sini. Fikri bilang gini, Cal, gini kan, Cal, iya, jalan yuk. Jadi jalan tuh, saya jalan, itu treknya bener-bener habis lewatin itu tangga bang, tangga terbuat dari batang pohon gitu. Jadi jalan tuh, pas jalan, nah kakinya si Fikri ini kepleset di situ. Kepleset, saya bilang istirahat dulu Kri, ya istirahat. Pas istirahat lagi, itu saya ngeliat di sebelah kanan itu ada lagi bang, orang yang sosok hitam itu. Jadi begini aja, kayak tatapannya kosong kan, begini ngeliatin aja. Saya bilang gini, jalan lagi yuk, jalan. Nah saya jalan lagi tuh, sejalan lagi, nyampe di jalur salawat. Pas nyampe di jalur salawat itu baru kaki diantem tuh bang. Nanjak di jalur salawat masih aman lah. Jalur salawat tuh maksudnya tanjakan, model tanjakan bang? Iya, tanjakannya beda sama yang tadi gitu bang. Ini bener-bener iya, curam banget. Pas ketika kita ngelewatin jalur salawat, itu kan belok kiri begini bang. Treknya kan kiri, baru ke kanan. Nah pas ke kanan ini lembaki copong. Pas ngeres di situ, itu pohon diginin bang. Pohon itu, saya sama Fikri pun sadar, pohon di serasuk. Pas saya ngeliat, saya bilang Fikri, jalan yuk, jalan tuh. Pas jalan, itu kan ngelewatin lembaki copong letter S gitu bang, begini lagi kan, letter S. Nah pas di atas begini lagi, saya ngeliat ke bawah lagi tuh, saya nengok ke belakang, ternyata ngikut lagi bang, yang sosok hitam ini ngikut lagi, sosok bayangan hitam ini ngikut. Kiri jalan agak cepetan, oke agak cepetan, nggak lama, ini tanjakan cinta nih, treknya tanjakan cinta pertama. Oh, ada banyak cinta dua berarti? Cinta pertama, cinta dua bang, tanjakan cinta pertama tuh. Abis cerai? itu, oh kirain. nah kan tanjakan cinta pertama nih, itu bener-bener pakai webbing bang naiknya tuh, batu. Iya, jadi treknya itu di tanjakan cinta dia batu semacam batu karang begitu bang, cuman dia gede. Pakai webbing naik, masih aman lah di tanjakan cinta itu. Kira jalan lagi, nah pas di tanjakan cinta kedua, saya naik. Itu kan talinya mau copot. Nah kan itu treknya gini bang, jadi bener-bener buat satu orang doang jalannya gitu. Kira ganti-gantian kan sama Fikri, saya naik, talinya mau putus. Nah di samping sini kan ada tali lagi, saya pakai tali ini. Pas saya naik duluan ke atas, otomatis kan saya megangin tali buat Fikri nih. Saya pegangin tali buat Fikri. Itu pas saya mau naikin si Fikri bang, Fikri mau naik, saya ngeliat begini, itu ngikut lagi bang, sosok hitam itu. Saya bilang gini, astagfirullahaladzim tuh. Akhirnya Fikri naik, Kri cepetan Kri. Naik tuh si Fikri tuh, Fikri naik. Baru kalau nggak salah sehabis itu jalurnya dia belok begini bang, ini kan lurus begini, naik lagi kan begini. Oke. Baru belum belokan puncak ini, saya istirahat lagi di situ. Istirahat lagi di situ. Di belokan puncak, si Fikri dengar katanya ada yang nangis. Kata Fikri, Cal, nangis. Jangan gitu, takut gua. Kira jalan aja yuk, jalan, tanggung tuh puncak udah kelihatan gitu kan, Akhirnya jalan, gak lama. Itu kan sepanjang trek pendakian kita disertai sama gerimis ya bang, gerimis segala macem. Itu pas kita keluar dari hutan terakhir, pohon terakhir itu tiba-tiba terang bang. Itu nggak hujan sama sekali, itu terang. Saya di situ mikir lah, kok di sini terang, di sini apa hujan mulu. Akhirnya saya di puncak, saya istirahat dulu. Saya bilang gini, Kri, coba bikin timelapse yuk buat nenangin diri. Saya bikin timelapse tuh. Itu pas saya bikin timelapse itu, kita berdua mukanya panik bang, cuman gak ada yang saling cerita gitu. Ya udah biasa aja gitu, biar happy, biar ngelupain yang tadi. Itu ada orang bang, sorry, di puncaknya? Kosong bang. Oh cuma abang berdua? Iya, saya lupa ngejelasin, saya di puncak ini cuma 2 orang, saya selama pendakian cuma 2 orang. Oh, oke. Saya cuma 2 orang pas mendaki. Nah pas saya sampai di puncak ini kan saya bikin timelapse. Nah saya foto tuh bang, itu sekitar udah jam 5:30 kita nyampe puncak. 5:30 lewat 10 lah. Saya bilang gini, Kri, foto yuk, udah mau maghrib nih, foto aja bentar. Saya foto nih bang, pas saya foto, udah kelar nih, saya mau turun, saya ngeliat sampah kan di ini. Kayak saya bilang gini, Kri, di sini baik sampah, coba yuk kita ambilin yuk, maksudnya buat inilah mengurang-ngurangi ini kan. Kira yaudah yuk, kata Fikri, saya ambilin. Dapat segenggam gini bang, si Fikri juga sama segini nih, segenggam segini. Saya bilang, Kri, foto nih Kri, buat kenang-kenangan. Saya foto begini nih, megang begini kan sampahnya. Pas saya foto,
Kelar foto, si Fikri masukin HP ke jaket bang. Tiba-tiba HP-nya itu jatuh, pas banget masuk ke dalam, kayak dia lubangan gitu bang, cuman ditutup batu gitu. HP masuk dalam situ. Cerukan kayak gitu berarti ya? Jadi lubangan ini ditutup batu karang begitu bang. Batu karang itu bener-bener nggak ada celah lah buat kita ambil. Akhirnya si Fikri bilang, Cal, HP gue jatuh Cal. Gimana Kri? Itu di situ. Bro, ya lu sih ada aja. Gue nggak tahu, gue orang masukin kantong, orang udah bener, cuman langsung nyeplos gitu. Baru, ya yaudah ya ambil, akalin. Baru diakalin, itu sekitar setengah jam bang. Itu ajan maghrib, nggak ngerasa kan. Pas saya akalin itu diangkat-angkat batu, nggak ada yang kegeser sama sekali bang. Gede batu ya? Iya, jadi itu ada kayak lubang kecil bang segini. Itu buat satu tangan doang. Tangan si Fikri masuk. Itu nggak nyampe sama sekali bang. Nggak nyampe ke dataran yang itu, HP itu. Ya? Iya. Kira saya bilang gini, gimana lu mau ikhlasin HP lu? Itu pas sudah azan maghrib ya. Saya bilang ini, gimana mau ikhlasin HP lu? Ya udah Cal, ikhlasin aja HP gua. Ini juga udah azan maghrib. Takut kita nyampe di trek bawah malam, nggak ada center kan. Oh iya, saya lupa ngejelas nih bang. Saya lupa bawa handphone, bukannya lupa sih, karena emang sengaja aja gitu, HP saya lowbat, jadi dicas, jadi HP cuma satu. Itulah makanya terlalu nyepelein juga bang. Nah, akhirnya balik lagi bicara, si Fikri bilang gini, yaudah gue udah ikhlas sama HP gue, yaudah kita turun. Saya lari tuh bang, saya doa dulu kan, saya lari tuh ke yang tikungan terakhir sebelum puncak tuh, yang si nangis itu ya? Iya, si Fikri dinangis. Itu nyampe di tikungan itu, otak saya itu mikirnya gini bang, tiba-tiba saya berhenti, saya bilang gini, Kri, barang pokoknya nggak ada yang boleh ditinggal, kita balik lagi aja yuk. Tapi ini udah mau malam, center nggak ada center kita, udah ya coba, gue masih penasaran. Jadi saya ini kayak nggak mau dari salah satu barang kita itu hilang bang, jadi masih nggak terima gitu. Akhirnya saya balik lagi tuh puncak, si Fikri mau udah takut aja kan, kata dia udah ikhlasin aja Sal, cuma saya nggak mau. Saya naik lagi ke puncak, saya akalin lagi tuh. Pas saya akalin lagi, itu cuman pas saya angkat batu itu cuman kegeser dikit doang bang. Saya kegeser dikit doang, akhirnya si Fikri masuk lagi nih. Pas si Fikri masuk lagi, nah kata si Fikri, tangannya dia itu kayak ada yang giniin bang. Wih, kata Fikri, Cal lu aja Cal, dia langsung ngoper ke saya kan. Cal lu aja Cal. Kira kenapa? Nggak apa-apa, udah lu aja. Tangan gua nggak nyampe, dia bilang gitu kan. Baru akhirnya pas saya ini sama aja nggak nyampe juga saya bang, nggak nyampe. Tapi saya nggak diginin kayak si Fikri, baru saya ginin. Nggak bisa juga tuh. Baru si Fikri mah udah keluar air mata, dia bilang gini, udah yuk Cal, pulang aja yuk, udah jam 7 itu. Saya ngakalin sampai jam 7 kan. Udah jam 7 juga. Terus saya bilang gini, udahlah Kri, ayo, walaupun kita nggak ada center, coba kita pulang. Kalau misalkan kita bisa selamat, yaudah. Cuman kalau misalkan kita nggak nyampe base camp, yaudah mau gimana lagi, kita udah pasrah aja, udah pasrah tuh bang. Akhirnya udah bener-bener udah berserah lah, udah nggak tahu selamat apa enggak. Kira saya bilang gini, ikat sepatu lu yang kencang, dua-duanya, pokoknya kita lari. Dia ikat dulu sepatu yang kencang, saya lari tuh. Saya lari, bener-bener lari bang, itu gelap bang, jadi kaki ini ada kayak batu ditabrak, semua yang ada di kaki itu ditabrak, bener-bener ditabrak. Nah saya itu saya nyeker kan, tabrak, saya lari terus. Nah pas di tikungan puncak ini kan belok begini, saya lari, nah kan di lurusan dikit lagi tuh tanjakan cinta kedua kan, tanjakan cinta kedua. Di situ saya bener-bener loncat bang, dari yang tanjakannya sekitar segini nih, saya dari atas itu loncat, itu kaki saya udah bener-bener sakit. Pokoknya bener-bener maksain tuh loncat. Nah pas saya udah ngelewatin tanjakan cinta itu, saya belok kiri, salah masuk bang. Jalur sebelah kanan, saya masuk ke kiri. Pas saya masuk ke kiri, saya bilang ini bukan jalur nih. Tiba-tiba soalnya saya ngerasa itu kaki saya banyak daun-daun gitu. Ini bukan jalur yang tadi kita lewat, ini banyak daun. Pas saya ngeliat ke atas lagi, wah iya bener salah jalur bang. Saya naik lagi tuh ke atas, saya naik lagi ke atas. Pas udah ketemu jalur lagi nih, ngeliat jalur lagi, baru saya lari lagi. Pas lari di situ sebelum tanjakan cinta pertama bang, kakinya Fikri diselengkat begini, das, kakinya Fikri diselengkat. Si Fikri jatuh ke seleo. Saya kan lari depan ya, si Fikri bilang gini, Cal tolongin gua jatuh, tolongin, kaki gua sakit banget, gua udah gak kuat lari, tolongin gua Cal. Dia kayak gitu kan. Saya bilang, udah ayo
paksain aja, paksain. Saya sambil bangunin tuh dia tuh, ayo Kril, gue yakin lu bisa. Saya support kan, sholawat, itu sholawat nggak pernah berhenti bang. Akhirnya pas tanjakan cinta pertama ini, dia bener-bener saya giniin bang, ayo lu naik di sini gua, di sini gua. Jadi saya turun duluan, jadi kakinya dia naik di sini gitu, injek sini badan saya. Jadi saya ngorbanin diri saya gitu. Iya, akhirnya nyampe di bawah, pas saya mau lari lagi tuh bang. Pas saya mau lari lagi, si Pikir bilang gini, Cal, gua nggak mau pakai sepatu gua buang aja di sini. Dia lepas sepatu tuh bang, saya bilang jangan, HP lu udah tinggalan di sini, jangan sampai barang lain pun lu buang gitu. Udah nggak apa-apa, kaki gua udah sakit banget. Dia lepas sepatu, dia buang tuh bang sepatunya ke jurang. Dua-duanya tuh dia buang ke jurang. Kata gue gini, lu jangan begitu, lu jangan bikin sugesti lu nambah ini. Udah, pokoknya jangan takut, kita lari aja dulu, ambil sepatu lu. Kata dia udah nggak apa-apa, gue ikhlas. Akhirnya lu jangan gitu, baru saya turun ke jurang itu tuh bang, saya turun, pegang tangan gue, jadi gini kan dia di atas. Saya begini pakai kaki, pas saya ambil pakai tangan itu ada yang beginiin tangan saya bang. Pas diginiin tangan saya, masuk, saya lempar. Udah pakai sepatu lu cepetan, pakai. Pas Pikir lagi pakai sepatu, tiba-tiba ada senter dari bawah. Saya perkenalkan dulu, itu yang nolongin saya itu Bang Ican. Bang Ican dia solo, dia sendiri. Nah dia ada senter nih dari bawah, nyenterin begini. Saya teriak begini bang, Kri ada senter. Iya. Saya maju, bang tolongin saya, tolongin. Saya bilang begitu, saya benar-benar di situ nangis bang. Tolongin saya bang, saya nggak ada senter sama sekali. Itu siapa? Orang. Saya orang beneran bang. Di mana? Kata dia, kan namanya saya nggak ada senter kan, jadi nggak ada ininya. Di mana? Coba bang ke sebelah kanan, kan di senternya ke kiri nih. Coba sebelah kanan bang. Pas di sebelah kanan dia lihat cari tuh baru. Bang di sini. Saya begini kan, di sini. Nah dia kan senternya panjang tuh bang, jauh ya. Dilihat, yaudah tunggu bentar, tunggu. Akhirnya saya tunggu tuh di situ, saya sambil begini, saya sambil diem kayak begini. Si Fikri bilang, Cal, gimana Cal, kita nyampe bawah nggak Cal? Udah kita tenangin diri dulu, sholawat. Orang ini datang nih, yang nolongin saya, datang. Pas datang, bilang gini dia, kenapa bang? Ini bang, HP-nya dia jatuh di atas, di puncak. Kok bisa? Nggak tahu, saya lagi ngambilin sampah. Tiba-tiba nyeplos HP-nya ke jurang. Tolong bang, tolong teleponin orang base camp gitu. Saya nggak ada nomornya kata dia. Kan saya pas daftar Simaksi dapat tiket ya bang. Itu ada nomornya di situ. Saya bilang, nih ada nih nomornya nih. Ada nomornya, yang nomor pertama nggak aktif bang. Pas nomor kedua, ditelepon berdering, diangkat. Halo, ini ada pendaki yang HP-nya jatuh ke jurang. Nah pas ngejelasin di mana, langsung mati bang. Teleponnya mati. Pas mau ditelepon lagi, itu jaringan hilang bang. Jadi kita seakan-akan tuh dibuat nggak boleh ngabarin yang lain gitu. Kira terus gimana bang? Gini aja bang, gue minjem senter lu. Nanti pas gue nyampe bawah, gue kasih ke orang base camp. Kata dia gini, HP saya lowbat bang kalau buat senter. Nanti saya gimana turunnya? Ya juga sih, cuman kalau kita minjem HP-nya dia, takut namanya baru kenal kan gak percaya gitu. Betul. Jadi yaudah, kata dia gini aja bang, kita ambil ini aja. Kan saya ada senter nih, coba yuk kita naik ke atas yuk, kita akalin. Kira saya naik nih, yaudah bang, saya naik lagi ke atas. Ke puncak lagi? Iya, ke puncak lagi bang, balik lagi ke puncak. Pas balik lagi ke puncak, nyampe lah tuh di lobangan itu. Dia bilang, di mana? Di situ bang jatuh ya. Pas itu saya bilang, ini bang angkat yang ini dulu. Nah akhirnya dia ngangkat, si Fikri nyentrin nih, dia ngangkat berdua tuh. Itu baru kegeser, bener-bener kegeser bang, dua orang tuh kegeser. Akhirnya satu kegeser, yang duanya juga kegeser kan. Akhirnya itu sisa-sisa batu-batu yang kecil lah, udah kebuka celah gitu. Udah kebuka celah, akhirnya si Fikri masuk situ badannya. Pas dia masuk situ, dia ngerogoh kan, gimana Kri? Baru kata dia, ini bentar, gue kayak lagi megang HP gue gitu, kata dia. Kira saya sholawat di situ bang, saya sholawat. Pas dia nggak lama kemudian, pas si Fikri ngerogoh, kata dia gini, dapat, alhamdulillah dapat. Langsung saya di situ sujud syukur bang.
alhamdulillah ya Allah masih rezeki gitu, masih bisa dikasih balik. Akhirnya saya pelukan tuh sama si Fikri sama Bang Isan. Sama Bang Isan itu saya bener-bener, Bang terima kasih Bang, demi Allah saya bener-bener gimana gitu. Saya udah bilang, Bang terima kasih Bang udah mau nolongin begini-begini. Kata Bang Isan, yaudah jangan langsung turun, tenangin diri dulu. Kebetulan saya bawa logistik lebih, bawa rokok juga, ngopi-ngopi kita di sini. Akhirnya saya di puncak tuh bener-bener ngopi di situ Bang. Iya. cuman gini Bang, saya nggak enak aja gitu, udah ditolongin, cuman saya numpang ini kan. Kira saya bilang begini, Bang, kalau ke Jakarta kabarin ya gitu. Dia orang mana Bang? Dia dekat-dekat situ Bang. Oh, orang warga situ. Iya, orang-orang dekat situ. Dia makanya berani sendiri. Itu pas kita lagi ngobrol itu nggak ada yang ngobrolin tentang kejadian itu Bang. Jadi udah pure ngobrol, abang dari mana, gini lokasi gimana, tempat tinggal gitu. Jadi nggak ada yang ngobrolin kejadian tadi, bener-bener nggak ada yang ngobrolin gitu. Akhirnya singkat cerita, udah sekitar jam 10-an. Itu udah jam 10-an. Saya bilang gini, Bang turun yuk. Tiba-tiba saya mikirin tuh Bang, ini pasti nyokap udah nungguin nih di rumah nenek gitu. Bang turun yuk, pasti udah nungguin nyokap, soalnya ada acara tahlilan 3 harian almarhumah nenek saya, tapi sayanya nggak hadir gitu. Kata Bang Ican, lah kok malah naik gunung gitu. Saya bilang gini, saya nggak tahu Bang kalau kalau kejadiannya begini. Ya udah mau gimana lagi, udah kejadian gitu. Baru kata Bang Ican, ya udah deh ayo, cuman kita packing dulu. Kira saya packing lah. Pas kelar di packing, saya jalan nih turun bertigaan. Saya di depan megang center, Fikri di tengah, Bang Ican ini di belakang. Saya jalan di depan begini, saya turun. Itu selama trek itu yang tadi saya ngeliat orang hitam, ya? Yang jubah hitam itu nggak ada sepanjang trek itu. Nah pas di tempat bangku yang itu dari besi dari batu itu beton, itu saya ngeliat lagi Bang itu benar-benar ngeliat terakhir kali saya nyanterin begini. Wah ini udah mungkin ucapan selamat pergi gitu kan. udah pulang lu atau jangan balik lagi ke sini ya, kira ini aja kan. Wah, kemudian nggak lama itu kita sampailah keluar dari hutan tuh. Itu saya ngeliat base camp kan sekitar ada jarak 100 meter lah itu base camp. Saya ngeliat itu orang-orang base camp udah bener-bener ramai Bang. Udah ramai nungguin saya ternyata. Saya langsung disamperin sama 2 orang. Sini Kang. Ini teh dulu nih, teh kata dia. Saya bilang, Iya Kang. Kira saya didudukin tuh, disuruh duduk. Nih duduk, dikasih teh 2. Nah Bang Ican ini dia ditanya gitu, gimana bisa nolongin saya kan? Mungkin Bang Ican yang gak ngalamin kayak trauma gitulah Bang. Jadi Bang Ican yang merasa tenang gitu. Jadi Bang Ican yang ditanya. Saya itu yang namanya nyampe base camp itu saya belum bisa ngejelasin. Mungkin mereka pada ngerti Bang, makanya gak ada yang nanya-nanya saya pokoknya cukup dikasih teh. Udah tenang dulu ya, tenangin. Akhirnya saya diem begini aja. Bang Ican ngejelasin tuh. Pas Bang Ican ngejelasin, saya denger nih ceritanya Bang Ican kan. Katanya Bang Ican itu sebelum naik, dia diginiin Bang. Sebelum ketemu saya, dia diginiin nih pas sendirian. Langsung dia naik begini, nggak ada langsung. Iya, jadi dia kan kayak nggak boleh gitu. Iya, dia diginiin. Jadi dia kayak ditahan gitu Bang. Cuman Bang Ican begini. Nah, Bang Ican sih ceritanya dia punya leluhur apa gimana gitu. Saya nggak tahu kan, saya nggak paham gitu. Kira dia diginiin, begini, langsung dilepas lagi, di jalan lagi tuh lanjut. Kata Bang Ican, saya udah feeling, saya itu ditahan. Seakan-akan saya nggak boleh nolongin Bang Incal kata dia. Saya ditahan. Baru cuman saya tetap kekeh, namanya saya dikasih sama kakek gitu, dia cerita begituan. Akhirnya saya beraniin, mana saya itu nggak selang beberapa dia ngetrek, bener aja katanya ada orang. Ya itu orangnya saya gitu. Ternyata ya emang udah ada jalannya masing-masing. Iya. Mungkin ya masih selamat kan. Kira udah mama Bang Ican disamperin tuh saya. Udah pokoknya Bang Ican cerita gitu dia. Pas yang turun ini Bang Ican kan jalan paling belakang. Kata Bang Ican sih dia digini nih. Digituin Bang. Itu di tanjakan cinta yang pertama. Saya sih mikirnya di tanjakan cinta yang pertama ini yang bikin ini Bang, yang horornya ini. Jadi Bang Ican digituin. Cuman kata Bang Ican mah ngirawin lah yang begitu-begitu. Itu
Bang Ican jelasin, saya mau masih begini di base camp bang, bengong, ngeteh segala macem. Saya bilang begini, Kang ada toilet nggak? Saya mau bersih nih kaki nih. Itu bener-bener, saya itu bener-bener udah kayak mandi lumpur bang. Itu dari atas sampai bawah lumpur semua, itu bener-bener lumpur banget. Saya bilang, Kang ada kamar. Nah mungkin dia ngeliat saya udah bisa ngobrol gitu ya kan. Akhirnya dia begini, Kang, untung Akang selamat ya. Kalau itu saya nggak tahu dah katanya. Saya bilang, iya alhamdulillah Kang, alhamdulillah banget. Pas saya ke kamar mandi saya ngucurin air mata lagi bang. Saya kayak mikir, ya Allah untung dikasih selamat. Nyokap udah nunggu ya kan di rumah nenek, mana 3 harian kita nggak datang. Akhirnya di kamar mandi saya nangis dulu. Baru balik lagi saya udah bersih. Akhirnya gini, Kang jangan kapok ya, balik lagi. Saya bilang, ya Kang pasti saya balik lagi. Akhirnya saya pamit, saya bareng sama Bang Ican kan, dia dekat tuh. Saya bareng sama Bang Ican. Pas di perjalanan itu hujan dulu bang, terus pas kita dari base camp ini itu terang bang, aman gitu, aman. Pas kita nyampe di sekitar setengah jalan itu langsung deras. Kata Bang Ican, minggir dulu, minggir. Kira kita minggir ke pinggir jalan, baru di situ Bang Ican cerita bener-bener dia cerita apa yang tadi dia ceritain di base camp gitu saya. Nah, akhirnya saya juga pun begitu cerita sama Bang Ican. Kata Bang Ican begini, kenapa Bang Ical bisa selamat? Yaitu dia cerita lagi karena dia punya leluhur gitu. Makanya ditolongin sama Bang Ican. Akhirnya saya cerita bener-bener cerita, singkat cerita langsung kita jalan lagi nih, nganterin Bang Ican. Saya jalan pulang lah ke rumah nenek. Pas saya jalan pulang ke rumah nenek itu keluarga saya udah rame bang, udah rame ngomong begini, lu habis dari mana? Habis naik gunung mana? Diomelin saya kan, gunung itu Lalana. Ya Allah kata dia, ini lu tau nggak malam Jumat Kliwon lu naik gunung Lalana, untung lu masih dikasih pulang, lu tadi kenapa kata gitu kan. Parah, belum bisa cerita, itu kan saya bilang belum bisa cerita wah, pokoknya udah bener-bener kacau pikiran, udah benar-benar butuh ketenangan gitu bang, udah. Akhirnya, cal katanya, lu untung masih bisa pulang, lu lagian ngapain naik gunung ke situ kata dia, masih banyak gunung yang lain, Curug bisa kata dia, lu ngapain ke gunung itu? Ternyata saya dilarang untuk situ bang. Jadi saya dilarang. Oke. Saya bilang begini, ya namanya nggak tahu, namanya ngeliat di Google ada gunung yang bagus ya saya datengin. Baru udah lu jangan lu situ lagi, apalagi lu malam Jumat begini lu jangan lagi situ, lu untung masih dikasih selamat sampai rumah lu. Akhirnya saya bilang iya, baru saya ini tuh mandi, saya bersih badan lah, bener-bener kayak mau bersih badan. Akhirnya saya keluar rumah lagi, itu si Fikri bener-bener mukanya bengong mulu. Masih diem berarti tuh dia. Si Fikri bener-bener bengong kayak begini, bengong kayak si Fikri begini. Dia tuh mikirin karena kita masih bisa selamat gitu bang. Masih kayak nggak nyangka gitu ya. Karena di dalam kejadian itu, untuk selamat pun itu cuma 10%. Untuk selamat pun itu cuma 10%, kecuali kalau tracknya masih standar. Itu mungkin ya untuk selamat sih 80% gitu ya. Karena ini tracknya begitu, untuk selamat pun 10%, gak ada penerangan sama sekali. Akhirnya dia bengong mikirin itu aja. Saya bilang udah jangan bengong. Iya, gue nggak mau lagi balik kesini lagi. Akhirnya saya bilang udah sholawat, mandi lu sono. Karena dia mandi tuh, kita pulang nih ke Jakarta bang. Itu saya mau Fikri, itu saya jatuh dari motor di Cibinong bang. Kecelakaan tunggal atau emang nabrak atau? Tunggal. Itu saya kepleset, jatuh. Saya istirahat dulu. Pas saya istirahat, itu kan di jembatan Cibinong itu kan ini ya bang ya, kolong baru ini jembatan yang ada Jakarta tuh. Nah itu di lampu merah itu, saya itu sugestinya ngeliat bayang hitam itu lagi bang. Jadi dia kayak ngikut kita gitu. Iya. Di lampu merah itu kayak wah astagfirullahaladzim, mungkin sugesti kan. Pas saya ini lagi nggak ada. Ya Allah katanya, kalau emang kalau mau ngikutin jangan saya gitu. Saya mah nggak ngerti lah gitu-gitu.
baru akhirnya saya jalan lagi. Saya jalan benar-benar takut bang, itu di jalan pelan banget sama si Fikri tuh. Fikri mau masih bengong aja. Cerita cuman iya enggak iya. Jadi udah kita jalan tuh. Akhirnya pas nyampe rumah, kita tidur semalam di rumah. Besok pada sakit sih berdua bang, sakit. Pas saya sakit, si Fikri nge-WA, "Sel, gue sakit, panas dingin begini." Kata si Fikri, saudaranya si Fikri itu ada orang yang bisa lah gitu. Katanya kita berdua ini diikutin sampai Jakarta gitu. Nah, habis itu kata si Fikri, "Ayo lu mau coba nggak berobat begini-begini?" Kata saya gini, "Yaudah ayolah." Saya juga takut kan begitu. Ya udah akhirnya saya datang ke itu. Ternyata bener bang, kita diikutin karena kita salahnya itu kita malah penasaran sama patung itu. Oh, iya, yang ngetok-ngetok patung iya, dari jadi, apa iya, gitu ya. Jadi kita penasaran gara-gara patung itu. Ya udah, saya bilang ya maafin, saya kan nggak tahu, namanya penasaran, tangan gatel aja gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya sama dia gini. Ya udah kamu nanti balik lagi ya. Saya bilang balik mana? Ke sana, ke gunung yang kamu datang. Kira saya balik lagi tuh bang. Saya balik lagi, cuman itu versi siang. Saya naik jam 10 udah mulai trekking tuh, nggak mau sore lagi. Saya balik lagi tuh ke gunung. Selang berapa hari tuh bang? Selang seminggu. Seminggu? Iya, tapi saya 3 orang ajak teman. Oh, nggak berdua? Sama si Fikri juga berarti ya naik? Sama Fikri, sama teman lagi satu. Oh, oke. Saya datang ke situ, itu baru cerah bang, segala macem cerah. Nah, teman saya ini yang baru join, dia di Lembaki Copong, itu dia ditangisin bang. Sama kayak si Fikri yang ngalamin Iya. yang belokan mau ke puncak ya? Iya, awalnya itu mungkin karena saya tinggal kan, saya nyampe base camp. Teman saya ini saya tinggal. Saya bilang gini, "Gua ke warung dulu ya, lu tunggu sini sendiri." Kan kayak biasa nggak ada yang jaga gitu. Saya tunggu situ sendiri dan duduk di patung. Entah dia gimana gitu ya kan. Patung lagi. Iya. Akhirnya saya balik lagi nih. "Jal, lu parah Jal, demi Allah gue merinding," kata dia gini. Dia merinding, "Kenapa?" Saya udah gak mau dekat patung itu lagi bang. "Kenapa?" "Enggak, gue merinding, demi Allah di patung itu serem banget," kata dia. Saya bilang, yaudah, itu mah enggak serem. Saya beneran. Kira, "Serius lu, jangan begitu, lu ninggalin gue lagian, sendirian lagi." Saya mau pikir saya ini pergi ke warung bang, saya tinggal. Duduk di patung? Iya. Baru akhirnya ya udahlah saya daftar tuh, sambil ya namanya disuruh kan untuk balik lagi gitu. Saya nanjak itu pas itu baru awal bang, baru awal ngetrek. Itu baru awal ngetrek, dia katanya ngeliat orang lari di balik-balik pohon-pohon itu, dia ngeliat orang lari, bayangan hitam. Teman saya ini baru dia bilang gini, dia kan baru pertama kali di gunung gitu bang. Udah lari kata dia. "Jangan gitu," saya bilang gitu, "jangan gitu." Udah jalan lagi, langsung ketemu yang itu lagi, yang hitam. Iya, di tanjakan cinta pertama. Oh. Dia katanya ngeliat itu. Nah, selebihnya udah nggak ada, dia udah nggak ngeliat apa-apa lagi. Mungkin gitu aja bang cerita dari gua. Nah itu ya teman-teman semua, cerita dari Bang Encal nih ketika mendaki ke sebuah gunung yang nggak jauh-jauh dari Jakarta nih Bang ya, yaitu ada di Jampea. Gunungnya itu Gunung Lalana. Terserah, mungkin ada yang bilang gunung, ada yang bilang bukit gitu Bang ya. Kita bilang gunung aja nih Bang, kan Gunung Lalana gitu kan. Nah ini juga saya baru tahu Bang, kalau di Jampea ternyata ada namanya Gunung Lalana gitu kan. Memang kita kalau dari jauhan tuh saya kira itu bukan merupakan yang bisa didaki, cuma hanya gugusan biasa doang, ternyata bisa gitu kan. Nah, tapi ternyata asal muasal atau sebab muasabab itu dari abang yang ketok-ketok patung. Nah, Bang, gue belum kegambar nih Bang, patungnya itu warna apa itu Bang? Patungnya itu warna hijau. Untuk foto patungnya ada. Oh, mungkin ditampilin aja. Jadi biar teman-teman semua bisa ngebayangin nih apa yang diketok sama Bang Cal dan juga apa yang didudukin oleh temannya Bang Cal. Itu vibes-nya bener-bener ya kalian bakalan tahu lah gitu. Emang kelihatan gitu. Nah, tapi abang sempet mencari tahu nggak ketika pendakian kedua kalau patung itu ada historinya nggak sih gitu?
Enggak bang, udah nggak mau tahu lagi. Nggak mau tahu lagi. Udah nggak mau tahu lagi. Kita skip Yang ada patung kepikiran itu. lagi. Udah nggak mau tahu lagi. Oke. Yang tadi ini sisi baiknya adalah teman-teman semua yang bisa diambil itu adalah ketika sampai puncak tadi Bang Cal bersama Bang Fikri itu memutin sampah bang ya. Iya. Walaupun yang dibawa Bang Cal tuh nggak sebanyak logistik Iya. yang biasa buat naik gunung gitu kan bang ya. Soalnya kan tektok kan saat Iya, itu. iya. Jadi dia walaupun sedikit yang bisa dibawa oleh Bang Cal dan juga Bang Fikri ya itu merupakan jiwa kepedulian nih. Iya. Walaupun bukan pelakunya yang buang sampah tapi setidaknya kita mengurangi sampah. Mengurangi. Dan juga apa yang bisa kita lakukan ya lakukan. Iya. Apa yang bisa kita kerjakan ya kerjakan. Semampu kita gitu. Tapi saat itu gunungnya banyak sampah nggak sih bang? Itu benar-benar banyak sampah bang. Oh. Mungkin karena mereka merasa pendaki baru cuman nggak bisa kayak gimana sih? Tanggung jawab ya? Tanggung Iya, jawab pendaki ya. baru kayak udahlah udah amat buang sampah gini. Dia udah bayar iya, bayar udah ini bayar gitu. registrasi gitu. Iya, bukan maksud pendaki baru itu ini gitu, Iya, cuman dia nggak belum mikir kayak untuk merawat asal juga gitu. Naik gunungnya cuma naik gunung gitu bang ya, tapi benar. yang sisi lain yang terhadap apa kebersihan lingkungan dan Iya. juga apa namanya menjaga lingkungan tuh di nomor sekian kan Iya. bang ya. Oke, mungkin teman-teman semua yang udah pernah naik Gunung Larana coba silakan komentar. Siapa tahu kan saya bisa ke gunung sana Iya. gitu kan. Penasaran patungnya sih. Silakan datang bang, mantap. Patung. Tapi nama patung itu ada namanya nggak sih bang? Nggak tahu bang, pokoknya ya semenjak itu saya nggak mau nyari tahu gitu. Nggak mau nyari tahu, iya ya? udah pokoknya udah. Jadi itu patung Berarti aja kalau gitu. lagi ketiga kalinya kalau lewat situ abang tutupin aja gini. Patung gini. Nggak mungkin gitu. Mungkin 3 kalinya cuman kayak yang lihat gue di sini begini gitu. Nggak mau ngambil resiko lagi. Kayak naik abis asar gitu udah nggak mau. Nah itu kan jadikan pelajaran semua bang Iya, ya buat benar. teman-teman semua nih supaya teman-teman semua tidak melakukan seperti Bang Encal ini gitu. supaya ya nggak merasakan hal-hal yang nggak diinginkan Iya, bang ya. benar-benar. Oke. Dan tapi juga terima kasih banyak untuk Bang Ican ya, Bang Iksan ya. Iya bang Iksan. Bang Iksan juga udah menolong Bang Encal dan juga Bang Makasih, Fikri Bang. gitu kan malam-malam ya Iya, kan? benar. Malam-malam sampai akhirnya di atas puncak juga dia apa namanya Ngasih logistik, kopi, rokok, sampai dibantuin ngangkat Iya, batu gitu benar-benar kan. ngebantu gitu. Ngebantu lah gitu. Itulah teman-teman semua jiwa solidaritas pendaki nih. Baru kenal, ya kan, Langsung nggak tahu akrab siapa gitu. dia, dari mana, berapa Iya. orang. Minta bantuan langsung tolongin. Ada gitu yang kan. kesusahan kita bantu. Langsung bantu. Jangan mikir 2 kali 3 kali Iya. dan jangan memikirkan ini orang baik apa buruk. Oh, ini orang beneran apa kagak gitu. Langsung tuh. Langsung akhirnya alhamdulillah Bang ya turun bersama Bang Alhamdulillah. Ican ini gitu kan. Walaupun dalam pendakian tersebut Bang Ican juga merasakan ya. Merasakan. Hal-hal yang nggak diinginkan lah Iya, gitu benar. lah. Oke, tapi ternyata yang pertama itu dari patung, yang kedua juga dari pihak keluarga Bang ya. Pihak keluarga. Bahwasanya nggak boleh ke situ ya. Iya, pihak keluarga juga udah nggak ngizinin. Yang gitu. ngizinin. Nggak ngizinin. Nah, memang kalau udah pihak keluarga itu susah teman-teman semua. Bukan untuk bermaksud kita nggak boleh ke gunung itu. Iya. Tapi pasti ada faktor-faktor yang kenapa anaknya nggak boleh kan gitu kan. Gitu kan. Bukan untuk melarang pendaki atau mendoktrin pendaki jangan ke gunung itu, bukan. Bukan. Ada juga keluarga tertentu, "Mah, saya mau naik Gunung Salak." Jangan. Jangan. Ya kan? Ya kan, mau naik Gunung Lawu. Jangan. Ya kan? Jangan. Kalau gunung lain nggak apa-apa, tapi kalau gunung Lawu jangan. Kan pasti Jangan. ada dong. Ya. Nggak, entah itu historinya apa, kita nggak ada yang tahu Nggak ada deh. yang tahu. Gitu kan? Betul. Setiap gunung ada huniannya masing-masing Betul, gitu. sejarah dan legenda Iya. masing-masing Bang ya. Iya. Yang mungkin pemikiran-pemikiran orang tua mungkin masih menganggap gunung itu horor, Iya, angker, dan benar. apapun itulah. Tapi terlebih itu ya biarkan menjadi misteri lah Bang ya. Iya. Sebagaimana manusia ya udah, kita hanya memikirkan kehidupan kita untuk nantinya nih, bukan diri sekarang tapi untuk nantinya. Oke, Bang Encal nih, sebelum ditutup nih Bang, videonya nih Bang, Abang punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang? Untuk teman-teman yang suka naik gunung sih, gue cuman pesan, walaupun itu bukit atau gimana pun, persiapan kalian emang harus disiapin gitu. Jangan sampai kayak gue terlalu ngeremehin, ya akhirnya terjadi apa yang gue alamin gitu. Pokoknya jangan sampai kejadian yang apa yang gue alamin lah. Pokoknya harus dipersiapin, jangan meremehkan bahwasanya itu cuman bukit gitu. Ketinggiannya segini. Iya. Gua aja naik gunung ini ketinggian 2000 bisa Iya. kan gitu. Pasti dong gitu Iya. kan. Jangan dinilai gunung itu tinggi apa pendek dari Iya. ketinggiannya Bang ya, Benar. tapi seberapa kesiapan kita Kesiapan nih kita. gitu kan. Kadang tinggian 2000
kita lancar, berhasil. Ketinggian 1000 kita Berhasil. nggak berhasil Nggak gitu kan berhasil. maksudnya gitu kan, pulang ke rumah gimana tapi itu faktornya adalah persiapan dan juga kesiapan Bang ya. Karena teman-teman semua kalau kita berkegiatan ke alam bebas itu kan banyak banget tuh faktor-faktor resikonya gitu Iya, Bang ya. benar. Kadang kita yang udah persiapin aja kadang ada yang lupa, apalagi yang nggak mempersiapkan kan gitu. Benar. Karena faktor itu yang saya bilang nggak bisa dihilangkan, namun bisa diminimalisir dengan persiapan dan juga kesiapan gitu Bang ya. Iya, benar. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Encal ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Lalana atau Bukit Lalana ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Abang. Alhamdulillah. Bungkus.